Assalamualaikum anak-anak. Hai, bertemu lagi bersama Ibu. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tentu kalian bertanya-tanya, apa sih itu sistem pertidaksamaan linier? Nah, kini Ibu akan jelaskan apa makna dari atau definisi dari pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, yaitu X dan Y, dan memiliki pangkat tertingginya adalah 1, kemudian dibubuhi dengan tanda pertidaksamaan. Seperti apa bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel itu? Nah, di sini Ibu sudah tuliskan ada bentuk umumnya dari pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama adalah ada AX ditambah BY kurang dari C, ada AX ditambah BY lebih dari C, ada AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, ada AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Dengan A, B, C-nya adalah anggota bilangan real dan AB-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau begitu apa perbedaannya dengan sistem persamaan linier dua variabel? Perbedaannya hanya pada tanda persamaan dan pertidaksamaannya. Jika di persamaan itu dibubuhi dengan tanda sama dengan, kalau di pertidaksamaan dia dibubuhi dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, itu pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita ke sistem. Apa sih itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah gabungan dua atau lebih dari pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, kalau tadi pertidaksamaannya itu kan hanya satu saja. Nah, kalau sistemnya itu gabungan dari dua buah atau lebih bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Dan bagaimana bentuknya? Di sini juga Ibu sudah ada. Di sini ada contoh soal untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X ditambah Y lebih dari sama dengan 3, 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, dan X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk X dan Y-nya adalah anggota bilangan real. Di sini disebut sistem persamaan karena dia merupakan gabungan dua atau lebih dari pertidaksamaan linier dua variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sebelum Ibu menyelesaikan caranya atau memberitahu kalian bagaimana cara menyelesaikannya, ada baiknya kita terlebih dahulu mempelajari tentang daerah kuadran. Ya, anak-anak, di sini ada daerah-daerah kuadran dan Ibu sudah membuatkan bidang kartesiusnya. Yang pertama itu di sini ada sumbu X ya, seperti biasanya, dan di sebelah atas ini adalah dia sumbu Y. Di sebelah kanannya ada angka 1, 2, 3, 4, dan sebelah kiri sumbu X-nya ada min 1, min 2, min 3, dan min 4. Kemudian yang Y sebelah atasnya adalah 1, 2, 3, 4, dan Y sebelah bawahnya adalah min 1, min 2, min 3, dan min 4. Sekarang kita ke daerah kuadran 1. Daerah kuadran 1 di sini dia memuat nilai X positif dan Y positif. Berarti di sini X-nya itu lebih dari sama dengan 0 ke sebelah kanan, dan Y-nya di sini adalah lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan daerah kuadran 1. Jadi nanti ketika ada soal dari sistem pertidaksamaan yang memuat X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0, sudah dipastikan bahwa itu berada di daerah kuadran 1. Dan sudah dipastikan juga bahwa himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan angka 0. Nah, sekarang kita pindah ke kuadran 2. Di sini memuat X-nya, kita lihat di sini adalah bilangan negatif. Berarti di sini X-nya kurang dari sama dengan 0. Kemudian Y-nya memuat tanda positif. Berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, jika nanti ada soal yang memuat X-nya kurang dari 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, itu sudah dipastikan berarti himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan sumbu Y dan sebelah kiri sumbu Y dan sebelah atas sumbu X gitu. Nah, sekarang kita pindah lagi ke kuadran 3. Kuadran 3 ini memuat sumbu X-nya adalah negatif, berarti di sini X-nya kurang dari sama dengan 0. Kemudian Y-nya juga memuat angka negatif atau nilainya adalah negatif. Berarti di sini nilainya Y kurang dari sama dengan 0 karena dia kan negatif. Nah, Sudah dipastikan kalau ada
soal yang bentuknya X-nya kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, berarti himpunan penyelesaiannya berada di daerah kuadran 3. Nah, sekarang ke kuadran selanjutnya, yang terakhir ini adalah ada kuadran 4. Kita lihat di sini, untuk X-nya dia adalah 1, 2, 3, 4, dan Y-nya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Karena di sini X-nya positif, berarti di sini X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian Y-nya negatif, berarti Y-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah dipastikan, bila ada soal yang memuat X-nya kurang dari sama dengan 0 dan X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya kurang dari sama dengan 0, maka sudah dipastikan daerah himpunan penyelesaiannya ada di kuadran keempat. Nah, anak-anak, mari kita kembali lagi ke contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut. Sistem pertidaksamaan liniernya adalah X ditambah Y lebih dari sama dengan 3, 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita cari titik potong pada garis X ditambah Y lebih dari sama dengan 3. Caranya bagaimana? Nah, kita cari titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau untuk sumbu X, maka di sini Y-nya itu sama dengan 0. Untuk persamaan garisnya, X ditambah Y sama dengan 3. Tadi kita mau mencari nilai X atau nilai pada sumbu X. Di sini Y-nya kita ibaratkan adalah atau substitusikan atau kita ganti dengan 0. Maka jadi X ditambah Y-nya adalah 0 itu sama dengan 3 dan X-nya itu sama dengan 3. Jadi di sini nilai X-nya adalah 3. Dan titik potongnya untuk sumbu X sama dengan 3,0. Ini titik potongnya. Selanjutnya kita cari titik potong untuk sumbu Y. Titik potong untuk sumbu Y, kita misalkan di sini X-nya sama dengan 0. Dan persamaan garisnya adalah X ditambah Y sama dengan 3. Kita ganti X-nya dengan 0. Maka di sini 0 ditambah Y sama dengan 3. Ini sudah habis kan? Tinggal Y sama dengan 3. Nah, titik potong untuk sumbu Y-nya itu sama dengan 0,3. Karena X-nya 0 dan Y-nya 3. Kita isi di sini 3. X-nya 0 dan Y-nya 3. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama, dan yang kedua kita cari titik potong pada garis 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Kita cari lagi untuk X-nya. Di sini Y-nya sama dengan 0. Maka kita substitusikan 3X ditambah Y-nya ganti dengan 0. 0 sama dengan 6. Maka 3X sama dengan 6. Dan X-nya itu sama dengan 6/3. Hasil X-nya itu sama dengan 2. Jadi titik potongnya untuk sumbu X itu adalah 2,0. X-nya 2 dan Y-nya tadi 0. Nah, itu untuk sumbu X pada garis 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Nah, sekarang untuk sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y-nya itu X-nya sama dengan 0. Maka kita ganti nilai X-nya dengan 0. 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan sama dengan 6. Nah, 3 dikali 0 di sini adalah 0 atau kita anggap habis, berarti di sini tinggal Y. Y-nya sama dengan 6. Nah, berarti untuk titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0,6. Kita isi di sini. Untuk tadi yang X-nya adalah 2,0 dan untuk Y-nya adalah 0,6. Setelah kita dapatkan dua potong garisnya, maka kita implementasikan atau aplikasikan ke grafik yang ada di sini. Seperti biasa, grafik ini ada sumbu X dan ada juga sumbu Y. Kita aplikasikan kepada grafik yang ini. Untuk yang pertama, tadi titiknya adalah, untuk titik X-nya adalah 3 dan titik Y-nya juga 3. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, kita tarik garisnya. Untuk X-nya 3 dan Y-nya 3. Ini untuk persamaan.
untuk pertidaksamaan X ditambah Y lebih dari sama dengan 3. Nah, yang kedua, untuk 3X lebih dari ditambah Y lebih dari sama dengan 6, itu garis X-nya adalah 2. Kita kasih titik di sini. Dan Y-nya adalah 6. Kita kasih titik di sini. Kemudian kita hubungkan juga dengan garis untuk yang 2 dan 6 ini. Nah, ini untuk pertidaksamaan 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Setelah kita dapatkan garisnya atau titik potongnya, kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Bagaimana cara menentukannya? Kita ujikan dengan titik 0,0. Untuk yang X ditambah Y lebih dari sama dengan 3. Di sini X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 0. Berarti kita substitusikan 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 3 atau 0 lebih dari sama dengan 3. Apakah pernyataan ini benar? Apakah 0 itu nilainya lebih besar daripada 3? Tentu ini salah. Nah, berarti di sini bisa dinyatakan bahwa daerah yang memuat nilai 0 merupakan bukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti yang himpunan penyelesaiannya adalah yang tidak memuat nilai 0. Nah, kemudian untuk titik atau garis 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, kita ujikan juga titik 0,0. Kita substitusikan 3 dikali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 6. Ini hasilnya adalah 3 kali 0, 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, kita lihat pernyataan di sini. Apakah 0 itu lebih besar atau sama dengan 6? Tentu tidak, karena 0 itu lebih kecil dari 6. Maka pernyataan di sini adalah salah. Nah, lalu kalau sudah begini, yang mana daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah penyelesaian, himpunan penyelesaiannya adalah yang tidak memuat angka 0. Tapi dia harus melalui 2 garis ini. Berarti yang mana daerah himpunannya? Kalau ke sini kan ada 0-nya. Yang tidak memuat nilai 0 berarti ke sebelah kanan dan harus melewati 2 titik garis. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ini. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, itulah penjelasan atau penyelesaian untuk soal sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.